Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Anas Ahmad Suparni, yang terhormat seluruh karyawan serta dewan guru, baik guru jam studi maupun guru kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang saya hormati pula para ayah dan bunda yang alhamdulillah selalu setia menemani putra-putrinya dalam pelaksanaan PJJ. Dan yang Bapak cintai seluruh siswa dan siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang mudah-mudahan tetap semangat dalam melaksanakan PJJ di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan terhadap kita, mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita seluruhnya, keluarga besar SD Sumbangsi, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, siswa dan siswi yang Bapak cintai, alhamdulillah sudah 1 pekan kita masuk awal semester 2, di mana awal semester 2 kita laksanakan pada tanggal 4. Pada tanggal 4 sampai tanggal 8 kita melaksanakan 1 pekan. Selama 1 pekan kita melaksanakan awal semester 2. Pekan yang kedua ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara online. Bapak tetap berharap kepada seluruh siswa dan siswi SD Sumbangsi dari kelas 1 sampai kelas 6 tetap semangat, tetap jaga kesehatan, disiplin di dalam melaksanakan PJJ yang diberikan oleh seluruh dewan guru SD Sumbangsi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita harus tahu dan mengetahui pembelajaran yang ada semuanya berdasarkan kurikulum yang ada. Dewan guru memberikan pembelajaran kepada seluruh siswa dan siswi sesuai dengan kurikulum pemerintah yang memang diharuskan untuk memberikan kepada seluruh siswa dan siswi. Alhamdulillah 1 pekan kita melaksanakan. Di dalam pekan pertama alhamdulillah kita sudah melaksanakan motivasi dan harapan seluruh siswa dan siswi untuk melaksanakan PJJ di masa-masa yang akan datang. Kalau kita pikir seluruh siswa dan siswi mengatakan, kalau ditanya sudah bosankah untuk PJJ, hampir semuanya mengatakan sudah bosan dan sudah ingin melaksanakan KBM secara langsung atau tatap muka secara langsung di sekolah. Namun apa daya, penyebaran COVID-19 saat ini semakin merajalela, ya, semakin merajalela di mana-mana. Semuanya sekolah melaksanakan, yaitu tidak lagi melaksanakan tatap muka, tapi melaksanakan secara sistem jarak jauh, yaitu secara online. Untuk itu, pada seluruh orang tua agar dalam menemani siswa dan siswi dalam pelaksanaan PJJ, Allah berikan pahala, Allah berikan yaitu keberkahan. Mohon dengan keikhlasannya untuk selalu mendampingi pelaksanaan PJJ putra dan putrinya. Kedepankan rasa kalau ingin para ayah dan bunda, ya, dalam menemani tanpa ada emosi, niatnya cuma satu, adalah ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah, ya, jauh dari sifat emosi. Untuk itu, kepada seluruh ayah dan bunda, kami atas nama sekolah SD Sumbangsi mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda karena sudah ikhlas menemani putra dan putri dalam pelaksanaan PJJ. Kita tahu bahwa di pekan pertama awal semester 2 kita melaksanakan, yaitu sambutan dari kepala sekolah, dari sekolah, menjelaskan tentang masalah kurikulum yang kita gunakan di hari pertama pada tanggal, yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Di hari kedua yaitu literasi, yaitu hari kedua adalah literasi atau harapan. Sekolah ingin mengetahui harapan dari siswa dan siswi
Untuk itu motivasi dan harapan kelas 1, 2, dan 3 dilaksanakan pada hari Selasa dan pada hari Rabu, yaitu literasi khusus untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Di mana panitia pelaksanaan literasi dan motivasi ya di sini memberikan sebuah penghargaan kepada seluruh siswa dan siswi yang memang punya hasil karya yang terbaik sesuai dengan penilaian-penilaian dari seluruh dewan juri. Maka dari itu pada hari ini insya Allah akan diumumkan para juara setiap kelas, para juara kelas rendah dan kelas tinggi di dalam melaksanakan penilaian, yaitu pelaksanaan motivasi dan harapan, yaitu pelaksanaan di pekan pertama. Untuk itu insya Allah pengumuman tersebut akan diumumkan pada hari ini. Pada hari ini akan diumumkan pelaksanaan yaitu para juara baik kelas rendah maupun kelas tinggi, insya Allah akan diumumkan oleh guru, salah satu guru, yaitu guru bidang studi yang insya Allah nanti akan diumumkan semuanya juara dan akan ditampilkan juara-juara baik juara 1, 2, dan 3. Itu adalah motivasi. SD Subaksi memberikan motivasi melalui juara agar seluruhnya dapat berkarya, seluruhnya berkarya bagus ya. Semuanya nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Akan tetapi mungkin ada yang lebih ya berkreasi penuh sehingga diberikan sebuah motivasi, yaitu sebuah penghargaan dari sekolah terhadap siswa dan siswi. Mungkin hanya itulah sambutan dari Bapak pada hari Senin ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat dan ingat 3M di dalam pelaksanaan PJJ selama di rumah saya, di rumah. Tetap melaksanakan 3M ya. Untuk itu mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan, dan kami dari keluarga besar SD Subaksi mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah setia dengan ikhlas menemani putra dan putri dalam pelaksanaan PJJ. Insya Allah setelah ini akan ada pengumuman dari salah satu guru yang akan mengumumkan tentang juara lomba atau juara atau penghargaan terhadap siswa dan siswi yang penuh dengan kreasi, inovasi pada waktu pekan pertama. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi syuting ya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Denny Cagur yang sudah tidak asing lagi di antero dunia pertipian ya, bagi yang punya TV. Tapi insya Allah keluarga besar SD Subaksi punya TV semuanya. Pada hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny yang kata orang tidak jelek-jelek banget. Mohon maaf dibuka karena nanti kalau dipakai sangkanya tukang pijat ya. Itu pada kesempatan ini Bapak tidak akan yaitu menjadi seorang pelawak, tidak akan menjadi seorang penceramah juga tidak. Tapi Bapak bertugas, diberikan tugas untuk mengumumkan juara-juara lomba yang diadakan oleh SD Sumbangsi pada pekan pertama. Di mana di hari pertama, yaitu di hari pertama sambutan di hari kedua, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, siswa dan siswi kelas rendah ini harus menonton sebuah video, yaitu berupa dongeng ya. Yaitu dongeng apa ya? Ada yang masih ingat dongeng apa? Iya betul, Alvaro, dongeng maling kandang. Salah, maling kundang. Nah, di situ siswa dan siswi harus melihat ceritanya seperti apa, nanti harus diceritakan kembali dengan membuat sebuah video. Tidak hanya asal video, ada yang berkreasi pakai pakaian adat ya, maling kundang, ada yang berkreasi maling kundang pakai pakaian futsal, ada yang pakaian karena hari Selasa pakai pakaian hari Selasa. Ini ya, berbagai macam kreasi, semuanya bagus. Kelas 1, 2, dan 3 semuanya hasilnya bagus-bagus. Sampai guru-guru semuanya tercengang karena kehebatan dari kelas 1, 2, dan 3. Itu karena tanda apa? Tanda semangat dari kelas 1, 2, dan 3. Itu ya, ada juaranya. Bapak akan lihat dulu ya. Memo penting ini. Juara yang membuat video dengan berbagai macam kreasi dan keunikan.
Ya. Di sini ada juara video, kreasi dari video jatuh pada kelas ini dari kelas 1, 2 dan 3 ya. Bukan kelas tinggi, sabar. 4, 5 dan 6. 1, 2 dan 3. Ya. Jadi juaranya kelas berapa? Apa kelas 3? Apa kelas 2? Apa kelas 1? Kelas 1 nggak mungkin. Ya, baru juga kemarin TK masuk SD nggak mungkin. Ini karena dalam PJJ itu dilibatkan orang tua untuk menemani dan untuk ya menumbuhkan kreasi baik siswa maupun orang tua dijadikan satu sehingga punya sebuah kreasi pada setiap tugas yang ada. Itu ya, maka dari itu juaranya pasti menang juara 3. Ya, Bapak Ahmad Fikri pasti juara, Ibu Dian pasti juara. Kan kelas tinggi belum tentu. Penasaran dengan juaranya siapa? Ya, oke. Juara yang membuat hasil kreasi video Maling Kundang adalah siapa ya? Masih nunggu. Bapak tahu, Alvaro udah ngelihatnya saya udah jikirnya begitu aja. Masih penasaran kan? Inilah dia, juara 1. Jangan juara 1 juara 3 dulu. Ya. Alvaro ngomong di belakang lama amat pengumuman. Santai, sabar Alvaro. Sambil makan dong, biar tambah kurus mukanya. Oke, juara 3 jatuh pada kelas 3. Saksikan video berikut ini. 3 kelas 3A. Siapa dari kelas 3A tersebut yang mendapatkan juara 3? Nanti ya lihat dengan seksama. Nanti akan di-share videonya setelah akhir nanti dari pengumuman. Juara 2 jatuh pada kelas 3B. Ya. Siapa dari 3B tersebut? Kan banyak siswanya. Nanti lihat siapakah dari 3B tersebut yang terpilih menjadi juara 2. Juara 1 sekarang. Siapa yang juara 1? Apa mungkin kelas 3 lagi? Belum tentu. Apa mungkin kelas 2? Belum tentu. Kelas 1 kali? Kelas 1 mah ya nggak mungkin. Baru juga dari TK masuk ke SD, masa juara 1? Siapa juara 1? Juara 1 jatuh pada yaitu kelas salah, kelas 5 kan nggak masuk. Iya kan literasi. Kelas berapa? Alvaro bisa tuh nyebutin tuh. Kenji juga kayaknya bisa nyebutin. Satria nih biasanya yang bisa nih. Kelas berapa? Ternyata juara 1 membuat video yang penuh dengan kreasi. 1 videonya berkreasi banget. Kedua, ya dalam menceritakan dia di atas awan. Udah kayak jin deh, ya. Di atas awan. Pakai pakaiannya apa? Pakaian atribut adalah atribut dari pakaian ya dari provinsi Maling Kundang. Gitu. Ini sampai sejauh ini ya dalam membuat sebuah kreasi. Nih, ya, SD sumbangsi karena semangat sehingga bisa berkarya. Orang tua ya walaupun padahal masak ya tapi tetap bisa semangat untuk penuh dengan berkreasi. Kelas berapa tadi juaranya? Juara 1. Kelas 1B. Ya, itu juara-juaranya. Juara 1, 1B. Juara 2, kelas 3B. Juara 3, kelas 3A. Itu, ya. Untuk itu ada juara harapan juga. Jangan berkecil hati. Juara harapan 1 jatuh pada kelas 2A, ya. Siapakah 2A? Kita akan nanti lihat oleh kalian bersama, ya. Juara harapan 2 adalah kelas 1A, ya. Untuk juara 1 yaitu juara 1 video, membuat video yaitu kelas 1B, juara 2 kelas 3B,
juara 3 kelas 3A, dan juara harapan 1 kelas 2A dan harapan 2 kelas 1A. Itu ya. Untuk itu silakan ya. Kalian masih penasaran siapa juaranya? Lihat video berikut ini. Ya. Assalamualaikum, nama aku Sultan dan kelas 1B. Aku akan menceritakan legenda Malin Kundang. Alkisah ada seorang ibu dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Dia adalah anak rian dan penurut. Dia suka memancing ikan di pantai untuk makan sehari-hari di rumahnya. Walaupun dia orang kekurangan, tapi keluarga itu tetap bahagia. Setelah beberapa tahun kemudian, Malin Kundang tumbuh seperti pria yang gagah. Dia izin kepada ibunya untuk merantau menaiki kapal besar. Dia ingin membantu ekonomi keluarganya. Bunda, aku mau pergi merantau naik kapal. Hati-hati ya Malin. Iya Bunda, selalu mendoakanku. Doakan aku. Doakan aku. Aku akan selalu mendoakan Malin. Malin. Setelah beberapa tahun kemudian, Malin sudah menjadi orang yang sukses. Malin dan kapalnya ingin mampir ke tempat kelahirannya. Malin, kau sudah pulang Malin. Siapa kau? Aku ibumu. Aku tidak ibu. Ibu Malin Kundang berdoa kepada Tuhan untuk menghukum Malin Kundang menjadi batu. Sekian cerita Malin Kundang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divina, ingin menceritakan kembali tentang cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang dari Sumatera Barat. Di sebuah desa tinggallah seorang ibu dan seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang ingin sekali pergi berantau untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Malin Kundang pun pergi dan menjadi sukses, tetapi sombong dan durhaka. Karena kesombongannya, Malin Kundang pun tega mengusir ibunya, dan ibunya pun sedih dan mengutuk anaknya menjadi batu. Batu ini sangat terkenal di Sumatera Barat dan dinamakan Malin Kundang. Sekian dari cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membuat video isi cerita tentang Malin Kundang. Suatu hari di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah keluarga miskin. Ayahnya pergi merantau dan sisa istri dan anaknya. Anaknya bernama Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak yang ceria. Setiap hari dia memancing ikan di pantai, di dekat rumahnya. Suatu ketika Malin Kundang tumbuh dewasa dan merasa kasihan kepada ibunya yang bekerja sendirian. Malin Kundang ingin merantau seperti ayahnya. Bersama nakoda kapal yang baik, Malin pun pergi merantau dan ibunya pun merelakan Malin. Lalu Malin jalanlah bersama nakoda kapal yang baik. Setelah berhari-hari, ibunya pun menunggu kabar dari Malin, tapi tidak ada kabar. Hampir setiap hari, ibunya pun memandang laut, kangen sama si Malin Kundang. Ya Tuhan, bagaimana
kabar anakku di sana ya Tuhan. Semoga dia baik-baik saja ya Tuhan. Suatu hari Ibu Malin pergi ke pasar dan melihat ikan. Melihat pedagang ikan, dia menjadi kangen kepada anaknya karena anaknya suka ikan. Ikan segar, Malin suka sekali dengan tumis ikan buatanku. Ketika itu, Ibu Malin melihat nahkoda kapal yang waktu itu membawa Malin. Kemudian menanyakan kabar Malin bagaimana dan kapan pulang. Wah, anak ibu sudah besar dan udah kaya raya. Besok dia akan pulang ke sini bersama istrinya. Mendengar kabar itu pun Ibu Malin sangat bahagia. Ibu Malin pun bersiap-siap untuk esok kedatangan Malin. Ibu Malin memasak tumis ikan yang kesukaan Malin, tapi agak banyakan untuk istrinya. Wah, pasti Malin bahagia saat kedatangannya karena aku memasak tumis ikan makanan kesukaan dia. Ketika fajar tiba, Ibu Malin pun pergi ke pantai untuk menunggu Malin. Untung masih keburu untuk melihat kedatangan Malin, anakku. Aku sudah sangat kangen. Tiba-tiba kapal pun datang. Lalu Malin pun turun dari kapal. Nah, Ibu Malin pun sangat gembira dan teriak, "Malin, anakku!" Istrinya pun terbingung-bingung. Nah, karena Malin takut, karena ibunya sudah lusuh, tua, dan bau, jadi Malin mengarang kalau itu bukan ibunya. Terus dia bilang, kita nyasar pulau, ini bukan pulau tempat kelahiranku. Lalu ibunya pun memeluk Malin. Tiba-tiba Malin mendorong ibunya sampai jatuh. Dan Malin pun meninggalkan ibunya. Ibunya pun menangis bersedih. Ya Tuhan, kalau dia memang bukan anakku, maafkan dia dan aku. Tapi kalau memang benar anakku, berilah keadilan ya Tuhan. Kapal pun tiba-tiba terombang-ambing. Sepertinya Tuhan menjawab doa si ibu itu. Lalu istrinya pun tertiban salah satu kayu dari kapal tersebut. Dan Malin pun terseret ke sebuah pantai. Lalu Malin pun menyesal, minta maaf kepada ibunya, namun sudah terlambat. Kenapa tanganku menjadi batu? Maafkan aku ibu, maafkan aku memang sudah durhaka. Lalu Malin pun bersujud dan dia berubah menjadi batu. Pesan moral dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia, yang telah melahirkan kita, menyayangi kita, dan hormatilah ibu. Demikianlah cerita Malin Kundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisya dari kelas 2A. Saya akan bercerita tentang legenda Malin Kundang dari Sumatera Barat. Di satu desa hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ibunya. Hidupnya sangat miskin. Malin ingin menjadi orang kaya. Maka dia pergi berlayar. Di sana Malin menjadi orang kaya. Ia kembali ke kampung halamannya. Tetapi dia tidak mengakui ibunya. Malin mendorong ibunya sampai jatuh. Ibunya sedih dan mengutuk Malin menjadi batu. Maka Malin Kundang akhirnya menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Nah, teman-teman, jangan durhaka kepada ibu atau orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira, saya kelas 1A. Saya ingin menceritakan tentang Malin Kundang. Kisah ini dari Sumatera Barat. Ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Seorang ayah pergi merantau dan meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Malin adalah anak yang rajin. Malin sering membantu ibunya mencari ikan untuk makan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, Malin tumbuh dewasa. Ia merasa kasihan kepada ibunya yang terus bekerja sendiri.
Dia ingin pergi merantau demi membantu ibunya. Bersama nakoda yang baik, Malin mulai berlayar untuk merantau. Dan ibunya sekarang tinggal sendiri. Ibunya selalu menunggu kabar dari Malin setiap hari. Waktu terus berjalan, Ibu Malin semakin tua dan Malin tidak pernah memberi kabar. Ibunya mendengar. Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Denny Cagur, ya. Aduh, Bapak bisa melihat hasil lukisan, ya. Bapak tidak sombong, karena Bapak bukan yang melukis, ya. Makanya Bapak nggak boleh sombong, ya. Dan Bapak juga tidak akan sombong, karena Bapak tidak bisa melukis. Kita lihat hasil lukisan dari sebelah kiri Bapak, ya. Ini adalah tanaman atau alam, ya. Nah, ini sebelah kanan, ini belum semuanya, ya. Ini alhamdulillah, ya. Ini sudah dilukis. Di mana? Ini di tengah-tengah bangsal antara SD dan SMK. Itu, ya, ini adalah hasil karya dari salah seorang pegawai. Ya, semuanya pegawai kerja sama. Ada yang bagian khusus besi, ada yang bagian khusus menggambar, ada yang bagian menyiapkan cat. Semuanya saling kerja sama. Watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, karena mereka saling bersatu untuk mencapai satu tujuan. Oke. Kita pada kesempatan ini Bapak akan yaitu mengumumkan hasil lomba yang dilaksanakan oleh Dewan Guru kelas tinggi yang dilaksanakan yaitu pada hari Rabu, ya. Pada hari Rabu seluruh Dewan Guru SD Sumbangsi melaksanakan atau yaitu memberikan sebuah penghargaan terhadap siswa dan siswi dalam membuat sebuah literasi khusus untuk kelas tinggi, ya. Di mana literasi tersebut, perintah tersebut untuk membuat sebuah literasi yaitu dari sebuah video lalu ditulis ulang kembali dengan berbagai macam tulisan yang memang di sini yang menilai adalah guru bahasa Indonesia, ya, sarjana bahasa Indonesia dan guru yang mengerti tentang kosakata yang baik dan benar. Begitu, ya. Siapakah juara-juaranya dari kelas 4 sampai kelas 6? Pasti kalian penasaran karena di minggu yang kemarin kalian sudah melaksanakan semuanya. Sebenarnya perlombaan ini hanya bentuknya penghargaan terhadap siswa dan siswi yang penuh dengan semangat yang tinggi, ya, dihargai atau diberikan sebuah penghargaan terhadap oleh Dewan Guru, oleh SD Sumbangsi terhadap siswa dan siswi. Semuanya bagus, tidak ada yang jelek, ya. Semuanya bagus. Kalian sudah memahami bagaimana yaitu bagaimana kalian menggunakan atau melaksanakan literasi itu sendiri. Wah, kalian semangat dan kalian pasti menunggu siapa juaranya. Oke. Bapak akan buka kertas utang piutang. Salah, ya. Ini untuk literasi, ya, kelas 4, 5, dan 6. Penghargaan guru, penghargaan SD Sumbangsi diberikan kepada juara 3. Ya, enggak juara 1 dulu, juara 3 langsung. Juara 3 jatuh pada kelas 6B, ya. Juara 3 jatuh pada kelas 6B. 6B. Wah, Bapak sulit, ya. Itu juara 3. Sekarang juara 2 jatuh pada kelas seorang siswi, ya, seorang siswi yang kakaknya sudah keluar dari SD Sumbangsi. Udah, itu nanti tebak-tebakan lagi, nanti minta juara lagi, nanti minta hadiah lagi, ya. Udah, oke. Juara 2 jatuh pada kelas 5A, ya, kelas 5A. Itu juara 2. Juara 1. Siapa ini juara 1? Bisa kelas 4A, bisa kelas 6A, bisa kelas 5B,
Ya, yang belum disebutkan mungkin, tapi nggak mungkin bagi kelas 2 dan 3 dan 1. Kelas berapa juara 1? Yakni jatuh pada yaitu kelas 6A. Ya, kelas 6A jatuh pada kelas 6A yaitu kelasnya Ibu Purwati. Itu, ya, itu adalah juara literasi. Juara 1 kelas 6A, juara 2 kelas 5A, juara 3 kelas 6B. Nah, itu adalah juara utama. Sekarang juara harapan. Jatuh pada kelas berapa juara harapan? Juara harapan jatuh pada kelas, yaitu juara 1 harapan 1 jatuh pada kelas 5B. Ya, yaitu juara harapan 1 jatuh pada kelas 5B. Juara harapan 2 jatuh pada kelas siapa ya, wali kelasnya agak kurus, paling kurus wali kelas paling kurus ya di kelas tinggi, yaitu kelas 4A. Ya, jadi juara literasi, ya, juara 1 jatuh pada kelas 6A, juara 2 jatuh pada kelas 5A, juara 3 jatuh pada kelas 6B, juara harapan 1 jatuh pada kelas 5B, juara harapan 2 jatuh pada kelas 4A. Siapakah orang-orang tersebut? Siapakah siswa dan siswi tersebut yang diberikan penghargaan, ya, oleh para panitia pelaksanaan kegiatan di awal semester 2? Selamat menyaksikan, yaitu video-video para juara yang akan ditayangkan setelah ini. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.